Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya semua di sini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, bisa kita mulai dengan berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas yaitu Baby. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Di pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang langkah-langkah metode penelitian ya anak-anak. Kira-kira ada yang masih inget nggak langkah-langkah penelitian itu apa aja? Ayo, pada nyatet nggak nih? Saya, Bu, izin menjelaskan. Iya, silahkan. Yang pertama itu ada topik, lalu kita menentukan judul, lalu merumuskan masalah, menentukan kajian teori, lalu menentukan metodologi, lalu menentukan sampel, mengumpulkan data, mengolah data, dan terakhir menentukan kesimpulan, Bu. Oke, berarti di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang menentukan topik ya anak-anak. Topik itu kayak dasar kita penelitian tuh mau mengangkat tema apa, seperti itu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab berikutnya yaitu menentukan judul. Dalam menentukan judul di sebuah penelitian, perlu mencakup 3 hal anak-anak, yaitu yang pertama ada sifat dan jenis penelitian, lalu yang kedua ada objek dan subjek yang akan diteliti, dan yang ketiga lokasi dan tahun terjadinya suatu peristiwa itu harus tercantum dalam sebuah judul. Nah, jadi kalau kita mau melakukan suatu penelitian sosial, untuk menentukan judul yang akan kita tulis itu harus menyangkut sifat dan jenis penelitian. Jadi sifat penelitiannya itu seperti apa, lalu dan jenis penelitian yang akan kita teliti itu akan menjadi seperti apa. Oke, yang berikutnya objek dan subjek pada penelitian. Objek itu bisa berupa hal yang akan kita teliti. Jadi suatu tempat atau suatu daerah mungkin yang akan kita teliti atau tempatnya yang akan kita teliti. Lalu untuk subjeknya itu merupakan orang atau pelaku dalam suatu hal yang akan kita teliti. Lalu untuk objek dan subjek yang diteliti, objek itu merupakan suatu tempat atau daerah yang akan kita teliti. Jadi hal apa yang akan kita teliti itu dinamakan objek. Kalau yang subjek itu berarti pelaku yang akan kita teliti, jadi pelaku sebuah fenomena atau peristiwa. Lalu berikutnya ada lokasi dan tahun terjadinya suatu peristiwa. Karena penelitian itu harus merupakan hal yang baru, tentu saja tahun ini perlu dicantumkan ya anak-anak untuk membuktikan bahwa penelitian kita ini merupakan suatu hal yang baru dan layak untuk diteliti, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Saya, Bu, mau tanya, kalau jenis-jenis penelitian itu ada apa aja ya, Bu? Oke, karena tadi di judul itu harus mencakup jenis penelitian ya anak-anak, supaya ada gambaran dalam sebuah penelitian tersebut. Jadi jenis penelitian itu ada penelitian eksploratif, deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif, dan juga banyak lainnya. Tapi karena biasanya di penelitian sosial itu hanya mencakup penelitian kualitatif dan kuantitatif, seperti itu. Apakah sudah paham? Sudah, Bu, terima kasih. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak, Bu. Oke, berarti udah paham semua ya ini tentang pembuatan judul. Iya, Bu. Kalau gitu, coba deh siapa yang mau membuat contoh judul dari cakupan-cakupan judul yang sudah Ibu jelaskan tadi. Saya ingin mencoba, Bu. Oke, siapa itu? Barbie absen 35. Baby 35. Oke, ini kalau yang maju ntar dapat nilai tambahan ya sebagai nilai keaktifan. Oke, silakan Baby. Jadi contohnya tuh kayak pengaruh jumlah jam kerja terhadap konsentrasi kerja pegawai buruh pabrik, Bu. Oke, bagus. Tadi judulnya apa Baby? Bisa diulang?
Pengaruh jumlah jam kerja terhadap konsentrasi kerja pegawai buruh pabrik, Bu. Pengaruh jumlah jam kerja terhadap konsentrasi buruh pabrik. Oke, kira-kira judul yang diusulkan oleh Baby ini ada yang mau melengkapi nggak? Atau sudah lengkap gini saja? Saya Bu mau melengkapi. Ya, siapa itu ya? Rosi absen 30. Rosi. Oke, Rosi gimana? Mungkin bisa jadi pengaruh jumlah jam kerja terhadap konsentrasi kerja pegawai di kantor Gubernur Jateng pada tahun 2020. Nah, itu lebih bagus ya anak-anak karena sudah menyangkut objek dan subjeknya. Objeknya berarti apa? Objeknya Kantor gubernur. Kalau subjeknya berarti apa? pegawai Bu. Ya, bagus pegawai ya anak-anak. Kalau tadi di lokasi dan tahun peristiwanya di judulnya udah ada ya. Tadi lokasinya di kantor gubernur sama Semarang. Lokasi tahunnya juga udah tercantum. Oke, bagus Rosi, beli tepuk tangan dulu. Oke, ada yang mau ngasih judul lagi nggak nih? Saya Bu Siapa itu ya? Fernandita absen 17. Fernandita absen 17. Silakan. Tuh. Minyak curah menjadi solusi masyarakat miskin Kampung Perek Semarang untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Oke, bagus ya Fernandita. Ini mengangkat dari isu-isu yang sedang terjadi saat ini. Kalau judul yang dikasih sama Fernandita tadi, kira-kira topiknya apa ya anak-anak? Ekonomi Bu. Oke, bagus. Topiknya itu berarti menyangkut ekonomi ya, karena pengaruh kelangkaan minyak terhadap suatu kampung di kota Semarang pada tahun 2022 ini termasuk isu hangat, bisa dilakukan penelitiannya. Oke, baik. Sekarang ada lagi nggak yang mau ngusulin judul? Atau udah cukup? Cukup Bu. Cukup? Oke, semuanya diem aja berarti udah cukup ya kali ya. Oke, ini udah pada paham semua ya tentang cara membuat judul? Atau ada yang masih bingung? Boleh kok tanya. Paham Bu, udah paham. Paham semuanya ya, yakin ya? Kalau paham semuanya berarti buat tugas di rumah, masing-masing anak membuat contoh judul penelitian sosial yang sederhana aja nggak apa-apa tentang suatu isu hangat yang ada di sekitar kalian aja. Oke. Udah paham belum tugasnya? Sudah. Udah paham semua ya? Oke, jadi berarti pertemuan hari ini kita membahas judul ya anak-anak ya. Judul penelitian dan cakupan yang harus diperlukan dalam sebuah judul tersebut agar bisa membuat pembaca judul tersebut bisa memahami isi artikel tersebut. Jadi judul itu harus bisa membawa atau bisa membuat pembaca itu menjadi membayangkan apa isi dari judul, dari isi artikel tersebut. Oke, kalau gitu berarti kita akhiri pertemuan kali ini karena ini waktunya sudah hampir habis juga. Pertemuan kali ini bisa kita tutup dengan doa. Doa bisa dipimpin oleh ketua kelas, Birbi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya atas perhatian anak-anak semua. Mohon maaf apabila tadi Ibu ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.